Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kembali kami menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih kepadamu. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh nikmati sepanjang malam yang sudah lewat. Kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh kembali bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam segala aktivitas kami hari ini, kami mau bekali hidup kami dengan kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi segala jalan kami. Berfirmanlah Engkau lewat firman yang kami baca pada pagi hari ini. Sebab kami percaya firman-Mu itulah yang akan terus memberkati dan menuntun setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, pembacaan firman Allah kita pagi hari ini, kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Allah demikian, Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah ia yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat firman Allah pada pagi hari ini, pemazmur dalam hal ini Raja Daud, atas ilhaman kuasa Roh Kudus, juga lewat pengalaman hidup dia, bahwa dia merasakan Tuhanlah satu-satunya tempat dia berlindung. Walaupun dunia berkata bahwa bagaimana mungkin bahwa ada orang fasik yang melunturkan busurnya, ada orang-orang fasik yang mempunyai rencana-rencana yang jahat terhadap Daud, juga mungkin itu bisa terjadi pada kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan juga katanya menguji orang benar dan orang fasik. Di sini kita melihat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ada Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita sepanjang hari ini. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat pada kita, tetapi ada jaminan Tuhan. Tuhan yang selalu ada dalam bait-Nya yang kudus. Artinya, ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, setia beribadah, selalu ada di bait-Nya yang kudus secara bangunan. Ingat juga, firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara adalah rumah Allah, tempat roh Allah berdiam. Artinya apa? Kalau saya dan saudara hidup berkenan pada Tuhan, saya dan saudara hidup kudus, saya dan saudara hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam hati saya dan saudara, Dia ada dalam hidup kita,
Artinya apa? Ada Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita di sepanjang hari yang berjalan ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil. Artinya apa? Tuhan itu tidak akan membiarkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara kalau kita setia sama Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Ingat baik, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Awali pagi hari ini dengan berserah sama Tuhan. Sambil kita mengucap syukur, sambil kita minta pertolongan Tuhan, sambil kita akan menikmati mujizat demi mujizat di sepanjang hari yang berjalan ini. Itulah keadilan Tuhan. Kalau kita setia, Dia Allah yang adil. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya untuk memelihara, melindungi, serta memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sukses bersama dengan Tuhan hari ini. Dan mari saya mengajak kita untuk bersama-sama ikut dalam doa setelah kita diberkati dengan firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Setelahnya kami ada dalam pujian penyembahan, merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk sepanjang malam yang Tuhan sudah tolong hidup kami dalam peristirahatan, sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat serta diberkati Tuhan. Kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang memberi kami pencerahan yang luar biasa, yang sudah memberkati kami, yang sudah memberi kami kekuatan bahwa ada jaminan dari Tuhan, suatu perlindungan yang luar biasa ketika kami adalah orang-orang yang setia kepadamu, ketika kami adalah umat-umat-Mu yang terus bergantung, berharap, serta berlindung hanya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang setia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang terus beriman dan percaya, serta sungguh-sungguh dalam mengiring akan Engkau. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas dengan segala kegiatan kami mau bersyafaat berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus selalu menyatakan penyertaan-Mu, janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya itu menjadi pengalaman hidup kami di sepanjang hari ini. Jaga lindungi umat-umat-Mu dalam segala aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka, buat berhasil usaha mereka. Bahkan ketika mereka mengadakan perjalanan baik di kendaraan sepeda motor, mobil maupun kereta api, di darat maupun di udara, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus selalu dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat umat-umat Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, lawati jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Firman-Mu memberi kami kekuatan bahwa oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami sudah sembuh. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan umat-umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam hal ekonomi, kami berdoa Tuhan tolong. Kami berdoa Engkau nyatakan keadilan-Mu bagi sidang jemaat-Mu, bagi umat-umat-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin, kami tetap beriman bahwa kami pasti melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Berkati negara kami yang tercinta ini, negara Republik Indonesia. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri Tuhan.
Bahkan dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Tuhan senantiasa memberkati. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, berkati bangsa kami ini. Sebab firman-Mu sudah berjanji bagi kami bahwa ketika kami berdoa untuk kesejahteraan negeri kami itu juga adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, di daerah-daerah yang terpencil. Tuhan senantiasa berkati Tuhan. Tuhan sertai hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami yakin juga sepanjang hari ini kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin.